Kak, ready ya Kak? Ready. Tanpa Vivi lo ini. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, iya aku cek aja dulu. Gak apa-apa. Iya. Vivi kalau lihat sadar lah. Iyalah Vi, tolonglah Vi ya. Ini masih bulan Agustus cuy. Iya. Bulan Agustus itu Identik sama apa? identik sama banyaknya kemerdekaan. Oh, banyak. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Indonesia itu 17 Agustus Betul. 1945. Oke. Korea 15 Agustus 1945. Oke. Selisih kemerdekaannya cuma 2 hari. Tapi Selisih UMR-nya 20 juta. iya, aku baru menunggu itu. Tapi apa itu barusan? Aduh, astaga. Selain Korea. Wah, selain Korea aku ada ini, tetangga kita loh. Brunei Darussalam. Kok Brunei tetangga sih? Tetangga loh, kan ASEAN. Geografimu. Iya, sorry. Timor Leste. Timor Leste bener itu tetangga. Tapi bukan Timor Leste. Singapura bukan tetangga gak sih? Kan enggak dempetan. Oh, sampai Batam ini gak yo lewat yo nyebrang. Iya, kan menyeberangin lautan. Iya. Papua Nugini. Aku enggak ngerti lagi Papua Nugini kapan. Iya gak harus ya. Dia udah merdeka ya tapi ya. Udah dong. Dari Tanya doang loh, aku loh. Tanya doang. Ya loh. Mungkin nanti bisa dicari sendiri lah ya. Betul, daripada ya. kita salah info kan. Betul. Kan juga di sini kita operatorin sendiri. Bisa dicari sendiri lah ya. Belum kayak close the door di belakang ada prompter gitu. Iya, ada produsernya. Belum ada. Belum bos. Tenang bos. Tetangga kita berarti Malaysia. Oh, Malaysia. Upin Ipin. Atau Dalang? Dalang, betul. Sama ini kan. Iya. BTR. Ternyata BTR ada 2 cuy. Ada, yang satu punyanya Indonesia. Betul. Jadi kalau penerbangannya itu ODI, itu Malaysia punya. ODI. Kode penerbangannya ODI. Iya. Kalau ID itu Indonesia punya. BTR. ODI itu Malaysia. Aku juga kemarin baru tahu. Karena BTR kan punya nih Lion toh. Malindo. Lion. Oh iya, Malindo punya kan? Lion. Iya gitu. Tolong ya Lion voice-nya. Iya, barusan kita nyebutin Iya, setidaknya ada berapa gelintir orang lah ya. Iyalah. Iya. Low cost carrier lah. LCC lah. Bisa lah. Kita apa aja mau sih. Betul. Tiket boleh. Iya. Voucher boleh. Atau minimal ya miniatur pesawat lah. Jadi ini gak kosong-kosong amat gitu loh. Taruh di sini kan bagus loh. Gak kosong-kosong amat. Coba bayangin Lion Air taruh di sini. Terus terbang. Iya. Atau enggak ya Garuda Indonesia bisa loh. Kenapa harus Lion Air? Langsung nembak sampingnya ya. Iya loh. Dan antara punya bos. Iya. Boleh gak usah pegang sana gak? Agak serem memang. Ya. Lagi habis ganti pemimpin kayaknya. Iya. Kembali ke Malaysia. Iya. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada tetangga kita. Hari merdeka mereka bilang. Sama. Iya, Tanggal 31 Agustus mereka. Iya. Anniversary-nya. Biasa kalau kemerdekaan itu kayak Indonesia gitu, kayak kita di KDI. Oh, itu tuh ngapain aja sih? Lomba-lomba. Kalau di Malaysia itu berarti lombanya apa ya? Panjat pinang. Atau enggak panjat pinang. Oh. Sama ini apa banyak-banyakan akuisisi budaya orang kan? Maaf ya kan namanya juga komedi doang loh. Cuman jokes saja itu barusan. Jokes saja itu barusan ya. Iya, gitu ya bisa ya. Ada yang perlu dirimu ketahui ya. Apa? Aku kan kapan hari kan ngedit video ya. Iya. Kalau buat yang gini-gini tuh aku bingung ngeditnya. Langsung sangat jujur di depan kamera ya. Iya. Langsung sangat jujur di depan kamera. Gak apa-apa bro. Gak apa-apa bro.
keterbukaan, bro. Kita keterbukaan. transparansi kayak BUMN. Kan transparansi maksudnya BUMN. Betul. Emang transparansi. Akhlak banget kami. Betul. BUMN Malaysia tuh bagus banget itu. Wah, kenapa dibuang ke sana sih? Kan kita ngebahas soal Malaysia. Iya, betul. Iya loh. Aku tadi nyebut akhlak loh. Oh. Iya loh, enggak apa-apa. Siapa tahu. Aku ngerti. Slogannya BUMN Malaysia apa enggak tahu kan? Enggak tahu. Mungkin bisa nyontoh BUMN Indonesia. Betul. Barangkali Petronas mau masuk. Iya, apapun. Ada miniatur Twin Tower juga enggak apa-apa. Zang. Iya. Ngomong soal merdeka cuy. Iya. Ini kan hal yang kurang lebih sensitif ya bagi orang Taiwan ya. Oke. Iya nggak sih? Kayak aku nggak pernah nanya ke temanku orang Taiwan yang kayak dirimu tanggal 10 Oktober ini memperingati sebagai hari nasional gitu National Day gitu. Tapi apa yang dirimu peringati gitu? Karena kalau setauku kayak kalau nggak salah Swiss ya atau mana itu dia itu National Day bukan dia nggak ada Independence Day karena dia nggak pernah dijajah. Oh, ada kayak satu negara gitu ya. Iya. Jadi dia tuh nggak nyebut bahwa ini adalah Independence Day, nggak ngomong. Oh, karena kalau Independence Day itu merdeka tuh berarti sebelumnya tersandra kan. Harusnya iya. Terjajah lah ya, terjajah ya. Iya, maksudnya terjajah. Makanya merdeka. Betul. Oh, dia terbebas dari penjajah. Bisa juga. Iya. Kalau ini Taiwan kan dia secara kalau aku ngeliat tanggalan tuh nggak ada sing 10 Oktober tuh ya kayak National Holiday gitu tau gak sih? National Day gitu gak sih? Tapi merdeka loh. Double 10 itu. Ini bisa dicek ya. Ini bisa dicek karena kalau seingatku ada sempat Jepang tuh datang. Oh. Jepang tuh datang. Iya. Konnichiwa. Iya, makanya kan banyak teammatesku, koleksku di kantor. Iya. Itu orang Taiwan tapi keturunan Jepang. Oh. Kulitnya bagus banget. Udah cukup senior. Iya. Kulitnya masih yang mulus banget kayak gitu-gitu. Sama selain Vivi mulusan mana? Apa? Sama Vivi. Ya. Masih mulusan Vivi. Enggak, kenapa kita ngomong Vivi karena Vivi teman kita kan. Iya. Kalau kulikmu kan enggak peduli kan. Aman ya barusan ya. Aman. Itu Vi, kami bantu jagain kau. Iya, Vi, tenang aja Vi. Dirimu udah. Tenang aja udah. Kami bantu tuh Vi barusan Vi. Ngerti. Menurutku walaupun Taiwan dengan statusnya kayak gitu masih ada hal yang selama kita di sini tuh ngerasa kayak anjay gini ya Taiwan ya dibandingkan waktu dulu flashback compare ke Indonesia gitu loh. Oke. Contoh simpel urusan sampah. Oke. Dirimu misalkan waktu di Indonesia urusan sampah itu gimana? Oh, bukan buang sembarangan, tapi itu kan yang itu kan. Enggak, aku baik sekali. Aku tidak pernah buang sampah sembarangan. Kalau tidak dipisah sering. Tapi emang dulu kalau masuk ke Taiwan ya, itu sangat shock banget sih. Karena dulu yang kita buang sampah dimanapun, suka hati. Tiba-tiba di sini itu tidak hanya buang sampah di tempat sampahnya langsung, tapi harus dipisah satu sama lain. Dipisah. At least ada 3 atau 4 kan tong sampah kan. Kalau tong sampah iya, tapi kalau di sini kan ada truk tuh. Ya. Sing Iya. Lucu tahu kalau di sini tuh ada soundtracknya. Soundtracknya. Jadi truk sampah itu jemput misalkan daerahmu tempatmu tinggal jam berapa biasanya? Nah, daerah tempatku tinggal tuh enaknya adalah kayaknya pagi kok tempatku. Karena tapi tempatku itu dibuangin Fangtung. Dibuangin landlord. Jadi aku cuma taruh ya wajar guys 70.000 per bulan guys. Ini guys sewanya guys. Beda kan. Aku tinggal di sini loh. Aku
aku tinggal sini. Emang gede banget sih, Bro. Gede banget, Bro. Gede banget emang. Alamat IRC alamat IRC adalah CKS. Emang gede banget ya, Bro. Jadi kalau mau ngirim postal ya di situ ya. CKS exit 3 emang. Itu urusan sama itu. Aku masih sama kayak amazed karena orang sini tuh pertama mau effort. Betul. Effortnya pertama itu ngeluangin waktu. Ya. Kedua milah sampah. Betul. Itu dua hal tuh sing wah gimana ya caranya ya untuk menumbuhkan culture yang sama gitu loh kayak Indonesia gitu loh. Dan sebenarnya kalau membuang sampah itu ya kalau kita perhatiin itu tuh meskipun truknya tuh cuma 2. Iya. Tapi sebenarnya itu tuh yang dibuang sampah at least tuh 3 tempat. 3 atau 4 menurutku. Betul. Karena yang satu tempat yang di Gilingan itu kan yang langsung nutup, yang satu lagi itu di samping-samping itu biasa ada tongnya. Betul, organik toh. Iya. Baru yang di belakang itu pecah belah, kardus. Nah, habis itu kalau elektronik dipisah. Betul, kalau elektronik dipisah. Baterai itu dipisah. Bahkan kalau di tempat sini itu lebih lucunya lagi selain daripada kita buang sampah biasa ya yang ada Iya. Kita tuh kalau buang baju, buang apa itu nggak boleh langsung. Betul. Ada beberapa tempat tuh yang nyediain di tempat itu ada pembuangan baju gitu, bang baju. Iya. Bang baju gitu. Jadi emang sangat-sangat tertib banget. Aku apa hari waktu typhoon toh, kan aku tiap hari kan parkir di Leo Changli. Di situ ada bang baju gede cuy. Jatuh cuy. Oh, jatuh. Waktu typhoon itu. Oh, jadi berat gitu ya. Iya. Untung enggak kena motorku. Wih. Mahal soalnya. Motornya kok enggak salah. BMW jelas. Wah, bagus ya motornya ya. Bagus sekali loh. Tahu motor patwal itu? Tahu. Nah, mirip. Wah, motor patwal, Bro. Gokil. Belakang kan motor patwal kan ada tempatnya gede itu toh. Buat Uber kan? Enggak, itu rice cooker. Iya. Menarik lagi. Rice cooker. Iya. Selain daripada buang sampah. Selain buang daripada tempat sama kalau menurut skrip ini. Iya. Iya. Langsung on point. Betul. Kita pakai skrip guys. Iya, guys. Sat. Kita yang bikin skrip ini Ade kan? Melalui ChatGPT. Oh iya, bagus. Betul. Bagus. Gue tadi mau kalau ada salah-salah mau ku tembak langsung dibanting ChatGPT. Iya. Belajar dari episode sebelumnya. Iya, betul. Makanan dan minuman. Orang sini tuh seneng banget beli inliao. Betul. Atau apa ya kalau di Indonesia namanya apa? Minuman lah ya. Minuman. Ya kayak kalau di Indonesia mungkin lebih banyaknya kayak kopi, kayak janji jiwa. Betul. Fore. Betul. Jokopi. Ya kan Jokopi kan. Iya. Jokopi minumannya. Iya. Presidennya Jokowi dulu. Enggak maksudnya presiden perusahaannya kan belum tentu Jokowi kan. Betul. Kan presiden company-nya belum tentu Jokowi kan. Betul. Tapi kalau mau usaha kopi juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa loh. Enggak apa-apa loh. Iya loh, punya perahu pun enggak apa-apa loh. Punya kapal loh. Punya bisa. Iya loh. Selama bayar perusahaan, pajak dan sebagainya aman banget, Bro. Kan sudah menjadi rakyat biasa di Solo, Bro. Bro. Serem barusan. Serem. Iya. Bubble tea. Kalau di Taiwan memang sebanyaknya teh-tehan lah ya. Teh-tehan. Iya, teh-tehan. Aku nggak ngerti. Kayak macu itu apa ya macu ya? Macu itu lebih ke kayak minuman yang buah-buahan gitu lah. Iya, smoothie. Jadi dia milkshake gitu adalah. Betul. Itu maku. Tapi sebenarnya kalau selain daripada waktu di minuman, orang Taiwan itu kalau kita sering lihat adalah di Indonesia itu cukup lumayan jarang. Di Taiwan tuh kita tuh minum itu cuman mau Indonesia ya, mau gulanya standar atau less sugar. Betul. Oh kalau di Taiwan tuh bisa 5 level cuy. 5 level, at least 5 level at least. 0 udang, 20%, 40%, 50%, 50%, 70%, 100%. Iya. Wah itu. Kau sekarang kau minum apa? Aku nggak bisa lebih dari 5%. Udah nggak bisa? Nggak bisa. Bagus. Nggak ketelan. Betul. Cuma kayak tapi waktu awal minum standar, Bro. Waktu awal 50%. Apa itu? Bayarku sama, iya kan? Oh, apa itu? 100% cencang udah. Iya, cencang gitu kan. Woi, sekarang, Bro. Ya benar. Aku sekarang udah enggak bisa. At least maksimal udah 50%. Tapi sekarang aku mulai ke 30 apa 20? 20 apa 30? Emang atlet itu beda ya. Enggak, lebih kayak emang gendut aja, Bro.
metabolisme kita udah bro, udah mulai gendut aja bro, gitu bro. Iya. Selain daripada gulanya, esnya pun juga berubah kan? Esnya, ya betul. Esnya juga sama kan? Ada tingkat-tingkatannya ya, gitu betul. Kan? Ada 0 sama kayak sama 5 gitu gitu. Tapi kadang ada beberapa store tuh yang dia enggak ngasih pilihan sugar 100% loh. Notice gak dirimu? Oh iya ya. Iya, jadi unless dirimu ngomong cencang atau 100% ya wis. Oh gitu. Maksimal 70% yang ada di menunya. Tapi kamu bisa sebenarnya bisa minta lebih. Oh, jadi dimaksimalin sama dia kalau orang nggak pesan apapun, maksudnya nggak request apapun, maksimalnya cuma 70%. Maksimal 70%. Karena orang taunya yang ada di menu itu. Betul. Iya, wis, gitu. Oh, gitu ya. Aku setauku gitu ya, ada beberapa store yang dia tuh emang maksimal gitu 70% ya? Atau 75% itulah. Oh. Tapi kowe termasuk orang yang suka inleo gitu atau kopi? Kopi aku harus cuy. Oh, kopi Anda harus ya? Aku kopi person. Tapi bikin sendiri atau kayak ke Luisa? Enggak, bikin sendiri dari kantor. Oh. Dari kantor ada pantry. Ya pantry. Ya itulah. Dia ada coffee machine gitu kan. Terus beda sih emang perusahaan IPO kan di Taiwan kan? Iya dong. Tapi kan aku belum ada ini Kak, pembantu pribadi sepertimu. Gak ada, aku juga gak ada Bang. Wah, dirimu kan, tolong beli kopi ya. Wah, serem juga tuh barusan tuh. Itu nanti lebih ke masuknya ke HAM ya. Iya. Wah, benar. Oh, berarti kau memang bikin kopi? Aku selalu bikin kopi. Aku pagi hari itu sebenarnya di tempatnya Ade itu nggak semua orang bisa bikin kopi. Cuman Rookie of the Year aja yang bisa bikin gitu. Cuman privilege Rookie of the Year aja bisa bikin kopi. Itu kan? Cuman sama tingkatan BOD gitu doang kan. Gokil sih. Gokil. Enggak, aku kan enggak bilang tuh kalau mesin kopinya beda kalau aku kan. Woi, saya. Oh, sendiri ya emang? Iya, Bro. Private ya? Aku kan biji kopi kan banyak ya. Aku kalau enggak Starbucks enggak ketelan. Woi. Beda. Kalau enggak Starbucks enggak ketelan. Muntah, Bro. Ya minimal kembung lah kalau Starbucks. Astaga. Selain minuman, berarti makanan. Makanan kalau misalkan di Taiwan tuh aku ngerasa lebih ke gingery ya. Mostly. Karena aku juga nggak begitu banyak nggak bisa explore kan. Paham. Tapi so far aku seneng beef noodle sih. Oh, itu mantap sih. Beef noodle tuh beef noodle yang di deket Simen. Oh, halal. Itu kurang, Bro. Oh, kurang. Sumpah kurang. Kau harus coba. Besok kan minggu depan dirimu flight ke Indonesia kan. Pakai apa? China. Eva. Nah, Eva itu terminal 2. Kon cobaan ke terminal 2 ke gate C3. Oke. Di belakang sana tuh enggak cari ketemu gate C3 carian prayer room. Jadi dia gate C3 belakang itu prayer room buat sholat buat sholat gitu toh. Di sana tuh di deket gate C3 itu ada beef noodle. Sing dia kebetulan halal juga. Terus cobaan di sana cuy. Harganya 300 NT. Tapi porsinya tuh banyak. Dan dia itu dirimu beli yang paket 340 NT itu. Itu ada teh. Habis itu enggak usah terlalu lah, enggak masuk. Apa? Enggak masuk, Bro. Apanya? Kan belum masuk sponsornya. Oh iya. Oh, dikatnya gara-gara gitu ya. Langsung selesai. Iya, Bro. 340 NT sekali makan, Bro. Iya. Itu jatah makanku seminggu, Bro. Enggak, karena kebetulan waktu kesana tuh aku dapat kupon. Iya. Tapi dia merchantnya ada di Taipei enggak? Aku nggak tahu, aku belum search sih. Nah, tak lanjutin lah ya, bonus lah. Ini portofolio namanya. Portofolio. Jadi ini local wisdom. Iya loh. Iya, ini local wisdom. Habis itu satu bowl gitu kan. Bowlnya gede cuy. Habis itu dirimu dikasih teh. Terus ada mangkok kecil, isinya tuh kayak kol rebus. Oh, kol rebus, oke. Tapi kol rebusnya itu dikasih kayak bumbu coklat. Iya. Dan ngerti rasanya kayak apa? Kayak Indomie goreng. Oh iya? Iya. Sumpah. Tahu. Coba. Iya, aku gak ngerti itu apa ya. Nama hidangan. Tapi rasanya itu beneran kayak wah, jadi Indomie goreng dah. Sumpah.
Oh menarik. Iya, coba. Itu buat teman-teman mau yang profesional atau mau yang PMI pun kalau mau pulang ke Indonesia bisa nyoba itu sekalian. Betul, kan. Bisa nyoba. Tapi itu harus lewat imigrasi. Imigrasi. Oh iya. Harus sudah di terminal 2 lewat imigrasi langsung di gate-nya kan. Habis C3 ya. Betul, C3. Karena kalau misalkan aku pertama nggak ngerti kayak misalkan ini cariin di mana. Oke. Terus habis itu aku lihat review di Google, oh ternyata harus lewat imigrasi dulu. Iya. Baru ntar ke gate. Karena dia lokasinya deket gate. Oh. Karena ada restoran yang sebelum yang semua orang bisa masuk. Bisa masuk, betul. Iya, aku kira itu di sana. Ternyata enggak. Oh, dia itu masuk di situ duluan ya. Iya. Imigrasi ya. Oh. Betul. Tapi selain daripada maksudnya selain tadi kan memang ada batasan sebagai seorang muslim yang baik, ada batasan nggak bisa mengeksplor terlalu jauh kan. Iya, betul. Tapi selain tapi ini masih relate sama makanan ataupun minuman. Kalau di Taiwan itu biasanya harga yang kita lihat itu udah termasuk pajak. Oh iya cuy. Kalau kau lihat kita tuh kalau begitu bayar ya, misalnya kita terima nih, misalnya di papan harga 150 NT atau 100 NT atau 120. Iya. Kita bayarnya 120 kan. Oh. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia misalnya harganya nih 445 something. Waktu kau bayar kena PPN 11% 50.000 kan. Iya. Jadi harga yang di Indonesia itu belum termasuk most like biasanya ya. Itu belum termasuk PPN. Tapi kalau yang di Taiwan, tiap kali kau bayar, itu tuh udah harga fix yang memang kau bayar. Jadi info pajaknya, bagian pajaknya itu udah dimasukin. Oh. Gitu. Jadi, iya cuy. Iya kan? Oh. Kecuali service tax. Misalnya kayak VUV atau service tax misalnya kayak gitu. Iya. Itu memang biasa di luar. Oh. Tapi kalau karena kan biasa kan itu restoran-restoran yang ada sering makan lah, yang mahal-mahal kayak gitu, sekali makan 3.000 kan kau biasa kan? Enggak, 10.000. Iya. Biasa kalau yang mahal-mahal itu di luar. Yang service fee-nya di luar. Oh. Tapi kalau yang biasa kita makan standar kayak gitu, itu nggak ada. Udah termasuk. Udah include kayak gitu. Itu sesuatu hal yang juga baru kita lihat di Taiwan. Iya. Buat aku yang pernah makan US sama Indonesia beda. Karena kalau di US kan biasanya kan ini toh tip itu budaya. Oh, tip itu budaya, betul. Tip itu budaya. Jadi pasti nggak harus ngetip tuh. Budaya minimal berapa kok ngetip? $20. Oh, enggak ada persentasenya dari angka. Kayaknya ada kayak ada minimum 10-15%. Tapi misalkan gini, dirimu nggak begitu makan banyak, terus dine in. Habis itu kalau misalkan mau kasih misalkan 5% atau 10%-nya kok kelihatannya terlalu sedikit, itu $5 atau berapa gitu. Oh, langsung amount-nya berapa gitu? Amount-nya berapa? Iya. Oh, I see. Itu lebih ke budaya sih. Ya, sharing aja kan, aku pernah makan US itu. Bro. Kalau nggak salah anaknya Mark Zuckerberg. Jeff Bezos. Beda. Iya. Selain kuliner lah. Selain kuliner. Dirimu kuliner ya, Bang? POV-mu terhadap kuliner di sini, Bang? Susah nih. Karena kalau aku harusnya mungkin ada nanti karena kalau aku itu makan tuh nggak terlalu ribet. Oh. Jadi aku tuh nggak terlalu yang tasteful. Jadi kalau di tempatku tuh cuman enak sama enak banget. Oh, oke. Aku nggak terlalu ribet makanan. Oke. Kecuali nggak enak, itu baru berarti memang makanan ini nggak enak, diterima oleh orang lain pasti nggak enak. Tapi waktu sampai di Taiwan dirimu kayak ngerasa kok gini sih rasanya gitu. Hambar yang aku sering. Hambar, bro. Iya toh. Ya tapi sekarang tahun ke-7 udah membiasakan diri kan. Malah di Indonesia keasinan kan. Asin banget. Iya kan? Wih. Ampun, bro. Iya loh, aku juga gitu loh. Kalau di Indonesia kayak aku sampai kadang gini. Iya, nasinya. Iya, nasinya. Itu kayak gitu ya, make sense. Iya. Kan udah kebiasaan aja. Tapi sambal masih kau bawa kan? Sambal aku enggak begitu aku harus punya sambal. Oh, gitu ya? Iya. Aku enggak sih. Awal-awal aku selalu membawa bon cabe. Bener. Iya. Banyak itu tuh jadi safe haven-nya orang-orang kan. Iya cuy. Karena dia tuh kan selain nambahin cita rasa pedas, dia juga gurih toh. Iya. Gitu. Iya. Jadi dan praktis untuk dibawa kemana-mana dan kering. Betul. Kalau sambal kan bocor lah, apalah dan lain sebagainya. Betul. Oke. Sambal. Dirimu beli sambal biasanya di Taiwan aja tapi. Di Taiwan aja sih. Taiwan biasa. Aku gak mangan sambel, terus panganan yo gak ribet. Jadi kalau rasa testulan biasa. Aku tidak bisa menjudgment itu kecuali nggak enak banget. Nah, begitu nggak enak. Untuk bantuan berarti untuk orang lain udah pasti nggak enak. Oke. Jadi benchmarknya
rendahe. Nah gitu. Berdasarkan ndek rendahe ya. Oh, I see. Gitu. Tapi misalkan selain makanan, dirimu selain makanan apa sih merasa kayak kok ngene Taiwan dadane cuaca. Cuaca itu Taiwan sekarang ini ya, sekarang Agustus kan? Ya Agustus. Wah, Taiwan tuh sebenarnya kalau diomong sepanas itu secara degree, nggak sepanas Indo. Indo tuh bisa sampai. Masa sih bos? Cuman Taiwan tuh humid. Betul, humidnya cuy. Kayak nyelekit. Jadi kayak ini tuh nggak naik ke atas tuh. Iya. Stay aja di sini. Iya. Ya, astagfirullah, panas. Sumpeknya tuh sing apa ya? Sing kayak kapan dari Vivi pernah bilang kalau misalkan di mobil habis itu parkir mobil panas luar, habis itu kita masuk zeng ya gitu kayak panas gitu, Taiwan. Betul. Iya, itu panas Taiwan tuh modelnya kayak gitu. Jadi, iya. Ungkep banget. Ungkep banget. Lah kalau di Indonesia masih ketolong karena angin. Oh, yang enggak punya KTP itu. Iya. Yang bantu diarahin sama Pak Luhut kan. Iya. Enggak, maksudnya Pak Luhut memang ngarahin kan biar polusi ini baik gitu kan. Udah selesai kan. Gitu kan. Iya bener kan ya. Kebetulan kan Pak Luhut kan avatar. Pengendali angin. Iya. Kalau avatar empat-empatnya bro. Berarti keren loh Pak Luhut loh. Iya loh. Berarti selain ngendaliin angin, ngendaliin apa lagi? Kan kita di negeri orang kan. Iya sih. Ya maksudnya ini Luhutnya orang lain kan. Iya loh, aku ngomongnya emang ada Luhut yang lain. Iya. Aku taunya di luar negeri toh nama Luhut itu. Iya, di luar Taiwan maksudnya. Iya. Cuaca menarik, cuaca bener kan. Cuaca kan kayak aku pernah waktu kapan hari itu jam 3 tuh DE terang. Terus jam 4 mendung tiba-tiba cuy. Oh iya, itu sering. Habis itu 4:30 zang hujan wis. Iya, itu sering. Itu sering. Dan itu kayak kemarin kayak beberapa waktu lalu typhoon. Oh iya. Wah, itu juga cuaca juga aneh sekali kan. Aneh. Pagi itu bisa berangkat tuh panas banget. Ya. Tiba-tiba jam 12 langsung hitam total gitu. Jam 1 hujan deras. Iya. Itu Taiwan typhoon juga cukup lumayan menjadi fenomena yang menarik. Iya, karena di Indonesia kan Indonesia ada angin puting beliung kan sebenarnya kan. Betul. Tapi enggak semua tempat enggak terlalu menjadi banyak ancaman untuk Indonesia secara general ya. Iya. Kalau di Taiwan itu bahkan ada yang sampai libur. Ya, betul. Ada yang bahkan kalau yang tahun lalu Kaohsiung itu parah banget kan. Typhoon itu sampai atapnya tuh. Iya, sampai libur 2 atau 3 hari. Itu ya? Apa? Atau tahun ini ya itu ya? 2025 ya, aku lupa juga sih. Iya, karena sering banget guys. Sering banget. Iya, pokoknya yang daerah bawah kan typhoon kan. Iya. Typhoon. 2 menurutku fenomena alam yang menarik adalah gempa. Iya. Gempa itu juga sering banget. Gempa itu sering banget. Gempa yang kata orang, gempa yang berbahaya itu bukan yang gini. Bukan yang kanan kiri. Justru yang atas bawah. Oh iya. Iya. Tapi ya apa tahu? Ya kerasanya apa? Aku sih enggak terlalu ngerasain. Belum bisa ngerasain. Iya. Cuman karena yang akan duduk sampingnya adalah orang Taiwan itu kan, yang collegeku itu kan, orang Taiwan. Kadang pas di kantor berarti. Pas di kantor. Jadi waktu kadang gempa dia udah mau ticen. Terus dulu itu pertama kali kita datang pasti takut banget kan. Begitu goyang. Oh, aku enggak. Aku enggak. Aku malah seneng, Gun. Wah, hebat sih, aneh sih emang orang ini. Aneh, Bro. Aku pertama kali merasakan gempa itu waktu itu di study room. Oke, study room. Habis itu kayak gue ngerasa gue pusing gak waktu itu? Enggak. Aku malah excited. Wah, aneh sih. Oke, lanjut. Karena di Indonesia tuh enggak kayak aku almost tidak pernah merasakan gempa ya. Make sense. Yang aku rasakan dan aku ingat. Nah, aku waktu di tahun itu gempa aku. Wah. Oh, berarti kau sampai sekarang enggak pernah takut? Nah, enggak, itu kan aku ngomong itu pertama. Aku keseringan kayak wow, gimana ini ya gitu loh. Karena makin tinggi kita makin kerasa. Iya. Nah, waktu aku pertama kali ngerasain gempa, aku di lantai 10. Istirahat siang. Jadi habis part time pulang gempa. Itu ngerasa tak pikir aku pusing. Ternyata gempa itu takut. Nah, tapi waktu balik lagi kalau yang tadi atas bawah, orang Taiwan orang Taiwan kayaknya secara sensing mungkin mereka dari awal ya udah di sini kan. Jadi
dia bisa ngomong, enggak ini gempanya bukan yang kan samping nih, tapi lebih ke atas bawah. Terus dia ngomong, kayaknya lebih bahaya di atas bawah karena lebih punya potensi untuk ngambrukin bangunan atau apa gitu-gitulah. Karena di bulan Agustus sih menurutku sering banyak gempa ya. Karena banyak yang nyanyi putar ke kiri gitu. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Upacara kemarin kan? Upacara kemarin kan? Lagu andalan itu putar ke kiri. Iya betul. Kade ini ya upacara kan ya. Yo ilo. Aku selain nanti mau putar ke kiri, putar ke kanan, aku mau ke ini pacu jalur. Aura farming. Yo gitu. Kenapa sih cuma putar ke kiri, putar ke kanan? Aura farming lah. Itulah. Indonesia banget tuh itu. Kemarin waktu pasangan ganda Indonesia menang di China Open badminton. Iya, dia gini loh. Keren. Bro, itu bangga banget aku Indonesia. Budaya bro. Ini yang kita lagi bangga-banggakan sama Indonesia. Selain daripada bendera One Piece kan. Betul. Iya kan. Maksudnya bendera One Piece orang Indonesia banyak nonton One Piece kan bisa jadi kan. Iya. Orang kemarin bedanya di Indonesia. Aku ini. Bedanya One Piece di Taiwan dan One Piece di Indonesia? Waduh, oke. Ya gimana? Kalau One Piece di Indonesia tuh dimusuhi. Kalau One Piece di Taiwan diajak foto, bro. Iya. Aku menarikan waktu itu kan di airport kan. Biasa di premium lounge gitu lah. Beda. Ngomong-ngomong gaji Ade itu sebulan itu 300.000 belum termasuk tunjangan. Kata siapa? Tunjangannya tuh 50 juta kan, kalau nggak salah kan, untuk biaya rumah kan. Kebetulan aku DPR ya. Iya. Di Taiwan. Iya. Oh sama ya ternyata ya. Sama kayak di Konoha kan? Sama. Iya. Karena deket kan. Taiwan Jepang kan. Iya. Dekat banget sih. Dekat kan. Aman ya. Iya. Itu kalau misalkan gempa tadi. Cuaca itu dua itu ya. Ya typhoon sama gempa. Typhoon, gempa, panasnya itu yang enggak ungkep banget. Betul. Tapi recently kemarin waktu pulang tuh kan aku nyetir kan. Walaupun pakai BMW tetap kedinginan loh. Maksudnya cuacanya malah dingin gitu. Bukan cuaca yang dingin, mobilmu yang dingin. Mobilmu yang dingin, Bro. Motorku BMW. Oh iya. R25. Wah. Lebih ke Yamaha ya barusan ya. Enggak ada BMW R25. Oh iya. Ada. Bukan BMW itu yang MM berapa nih? Itu kan mobil, Bro. Oh, itu mobil ya? Iya. Oh, sorry. Yang dirimu punya itu kan? Iya. Miniaturnya kan? Yang kapan hari dirimu waktu aku titip barang itu? Rumahmu yang mana kah yang ada BMW-nya? Itu kan? Iya. Aku memang sengaja untuk taruh miniaturnya di atas pagar memang. Untuk manifestasi aja. Manifestasi sama tahu lama-lama enggak di atas pagar tapi di dalam pagar kan. Yoi lo, Bro. Orang tuh berangkat dari pikiran, Bro. Iya, Bro. Employnya positif aja, Bro. Gitu loh. Iya. Berikutnya apa kah? Yang mengkagetkan. Hal-hal sing menurutmu ini enggak common di Indonesia. Enggak common di Indonesia. Budaya orang Taiwan kalau ada apapun, dalam misalnya contoh kecelakaan. Orang Taiwan tuh enggak kepo. Brak. Cuman lihat set ada yang nulungin cabut ya. Iya. Ada enggak ada yang nulungin cabut? Oh, ada enggak yang nulungin cabut? Oh iya, mungkin waktu yang aku lihat. Karena dia tuh lebih ke kepo kayak apa yang menyebabkanku untuk terlambat. Ya, gitu loh. Oh, oke. Iya, jadi kayak mungkin entah dia harus dokumentasi atau apa, mungkin barangkali ada kantor yang harus perlu evidence kan. Iya, misalkan dirimu telat tapi apa alasannya dan dirimu harus sertain, mungkin kayak gitu ada kan. Terus makanya ya wis dia jalan lambat gitu terus ya wis enggak ini. Tapi itu memang benar-benar. Lah, karena seringkali adalah kalau di Taiwan begitu, let's say amit-amit nih tabrakan ya. Begitu tabrakan let's say ada yang nulungin. Iya. Hal yang pertama dilakukan adalah memindahkan orang itu ke samping. Orangnya yang dipindahin. Tapi biasanya motor dan atau objek tabrakannya tetap biarin di tengah kan. Sampai polisinya datang. Sampai polisinya datang. Jadi orang-orang yang di samping, orang-orang yang di belakang, ya udah jalan aja mengitari itu gitu. Nah, kalau di Indonesia seringkali adalah begitu tabrakan orang ngumpul semua di situ. Jadi macet lagi ya. Orang ngumpul, habis itu ada yang bawa es hangat biasanya.
Ya, betul. Kasih tangan. Ya, kasih tangan. Karena kaget kan. Jadi perlu buka kaca. Perlu minum kan. Betul. Iya, benar. Itu Indonesia banget. Iya, itu Indonesia banget ya, Pak. Iya. Dua budaya ini tuh lebih ke satu tuh menunjukkan value, satu menunjukkan follow the rule. Ya, betul. Kalau Taiwan tuh dia follow the rule. Kalau Indonesia tuh lebih ke aku value-nya kita adalah tolong menolong. Empatinya tinggi. Iya, empatinya tinggi. Jadi dari sana menurutku lebih ke perbedaan hal aja sih. Iya, perbedaan hal aja. Tapi menurutku ada hal yang bisa dipelajari dalam artian orang Indonesia nggak bisa mempelajari adalah nggak usah terlalu kepo. Iya, nggak usah terlalu kepo. Tapi juga jangan sampai menghilangkan value kita yang tadi kata Ade, tolong menolongnya. Betul. Karena kita harus mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat ramah. Iya. Sangat ramah. Kenapa teman-teman PMI di Taiwan itu banyak yang jadi caregiver? Iya. Karena di antara banyak negara yang orang yang bisa jadi caregiver adalah orang yang peduli sama orang, punya empati yang tinggi. Betul. Nah, kenapa akhirnya banyak orang-orang Taiwan memperkerjakan teman-teman Indonesia PMI banyak caregiver adalah karena empati kita itu tinggi banget. Iya. Kan ngurusin akong, aman, kakek nenek. Iya. Kan harus dengan empati yang tinggi. Betul, kan. Halus, betul, pelan-pelan. Welas asih. Betul. Gitu. That's why makanya orang Taiwan itu lebih mau orang Indonesia yang ngurusin. Karena kalau ketemu orang Filipina atau Vietnam, wes gebrak. Iya. Putang Nina. Ya aduh. Itu kan. Jadi Iya. Itu yang value yang tetap harus kita jaga. Betul. Tapi enggak usah terlalu kepo juga. Karena kalau enggak efektif, enggak produktif juga kan. Ya maksudnya maksudnya memperkerjakan orang kan juga ada dirimu menerima plusnya, dirimu juga menerima minusnya. Betul. Iya, Itu sih. Tempat tinggal menurutmu menarik gak untuk dibahas? Tempat tinggal ya? Iya, tempat tinggal. Aku pernah menarik. gini ya. Menurutmu? Aku ada temanku sing dia itu waktu itu pengen bawa istrinya ke Taiwan. Oke. Habis itu tak tanyain, gimana Mbak so far? Temanku kebetulan cowok toh. Habis itu kan kita ada chance buat makan, terus aku nanya, gimana so far tinggal di sini? Aku kaget gitu. Karena waktu suamiku aku tanyain berapa sewanya. Oh, di sini sewanya 7 juta. Dia bilang gitu toh. Terus habis itu 7 juta ya wes gitu. Nah, mbaknya kira 7 juta itu per tahun. Wah, benar sih make sense. Ternyata 7 juta itu per bulan di sini, guys. Iya. Itu menurutku dari segi ekonomi itu kalau misalkan dibawa langsung dari Indonesia ke sini tuh kayak wow. Wah, iya sih, tapi itu benar sih. Karena di Surabaya aja kita itu sewa rumah gitu ya. Sewa rumah. Misalnya kan anak-anak kuliahan. Terus enggak mau ngekos sendiri. Sewa aja rumah, patungan gitu kan. Setahun 12 juta. Setahun kan di Surabaya aja. Surabaya ya. Yang kota besar aja itu masih 25 juta setahun loh. Kalau di NTN tuh cuman 50 ribuan something lah. 50 ribu. Itu dibagi isi kamarnya itu let's say ada 3 kamar. Ada 3 kamar, 4 kamar. 4 kamar. Lah kok 3 kamar aja dibagi 3. Berarti murah banget bro dibandingin Taiwan, bro. Murah banget. Iya, dibandingin Taiwan. Iya kan? Iya. Murah banget, Pak. Itu kota besar Indonesia kan. Iya, tapi counternya adalah kan penghasilannya berbeda kok. Iya, make sense. Ya counternya pasti ke sana kan. Iya, counternya pasti ke sana. Iya. Sebenarnya menurutku yang makanya kabur dari apa nih? Ya dari tempat kerja yang memberikan penghasilan rendah. Cari aja perusahaan-perusahaan multinasional kan. Aman ya barusan ya, asik. Aman bos. Iya barusan tadi otakku bekerja keras sementara barusan. Aku tadi kebetulan nge-freeze kan. Iya. Iya. Dan jangan dikira ya. Harga segitu 7 juta itu gede. Enggak. Jangan dikira. Kos-kosan bro. Di sini nyebutnya studio. Iya, nyebutnya studio, betul. Di nyebutnya studio. Jadi studio itu kalau misalkan teman-teman cari itu kayak masuk pintu, jeder, langsung kasur. Habis itu ada bathroom atau toilet. Terus habis itu kadang ada yang ada dapur kering gitu kan ya. Dapur kering. Betul gitu. Tapi habis itu juga kebetulan tempatku ada ini nih, sink buat nyuci piring. Oh iya dishwasher betul ada yang enggak ada. Iya. Biasanya aku kan minta orang part time tuh buat cuci piring gitu. Oh iya sih luar biasa sih. Jadi masuk aja pinnya ini gitu. Bayangin tempat ada aja yang studio kayak gitu. Itu harga sewanya tuh 50 ribu
sebulan. Bayangin, itu tinggalnya di apart di Iling-i, bro. 75. Oh, 75. Tinggal di 101 dia, bro. 101, bro. Bro. Kalau ke 101 ada lingkaran itu. Nah, lah, ada salah satunya di pucukan situ, bro. Segitu. Jadi Ade tuh lantai kamarmu kok enggak salah 87 ya. Sekarang pindah 86. Oh, 86 ya. Oh, turun satu. Diturunin pakai ini kan dari sorry. Kontainer. Iya. Itu. Terus kalau rumah kalau aku nggak tahu kalau di Taiwan seringkali bahkan kos-kosan aja itu ada ininya. Yacinnya, ada depositnya. Oh ya, betul. 2 bulan. Depositnya, betul. Itu enggak ada tuh di Iya, di Indonesia itu juga jarang. Betul sih. Enggak ada deposit. Ya, kalau di sini tuh at least 2 bulan. Iya. Selalu naruh. Kasih ke fangtongnya. Iya, kayak gitu. Dan apa namanya? Itu kadang ada yang satu enggak sih? Satu ya, gitu. Ya. Tapi most likely seringnya 2 ya, mostly 2. Betul. Tempatku 1 sih, Emang. Tempatku 1. Iya, tempatku 1. Oh, iya. Kalau itu kan 700.000 dah. Betul. Enggak 700.000, sejuta, bro. Sejuta. Dirimu tinggal di Taipei. Iya. 1 juta di buset. Emang samping-sampingku panda. Gitu emang. Gitu emang. Iya itu. Deposito itu biasa jarang banget di Indonesia kan? Iya. Tapi sekarang recently mulai ada. Aku lihat kayak orang-orang sing dia buka kos-kosan atau apa gitu dia udah mulai minta. Karena terutama ini ya kalau misalkan di dalam itu kayak banyak barang pecah belah. Habis itu dia kalau rusak nanti dipotong dari situ biasanya. Betul. Terus kadang kan ada yang enggak bayar toh. Habis itu dia tinggal cabut gitu aja loh. Nah, itu dia kenain di sana. Motongnya di sana ya. Ya, motongnya di sana. Ya, setauku dua sih, di Indo juga sih. Ya, dua juga. Entah kalau di kota-kota lain ada tuh enggak tahu. Ya, oke. Gitu. Menarik. Habis itu hal yang bikin aku kaget lagi ya adalah kalau summer wajib hukumnya pakai masker di MRT. Oh iya. Wajib hukum ya bagi aku. Oke, menarik. Apa? Kenapa? Bau. Oh iya, make sense. Iya. Sorry to say ya, bukan gini. Sorry, ini baunya bau mulut atau bau badan? Bau badan. Oh iya, oke. Bau badan. Pagi cuy. Yeah. Pagi. Yeah. Zang masuk MRT itu udah sudah itu. Aku kadang kalau misalkan aku sing nggak kuat banget gitu ya, keluar ambil kereta selanjutnya aku sampean. Sampai gitu yo. Iya. Karena kalau pagi kan wis penuh toh. Penuh dan sesak sekali. Iya kan nggak bisa pindah toh. Maksudnya nggak fangpian gitu pindah gitu. Terus akhirnya ya udahlah kalau misalkan kayak gitu aku tak keluar ngambil kereta selanjutnya. Bahkan misalkan ada orang sing DE telepon keras-keras atau apa, aku ikutan cuy. Aku ikutan kayak cabut aku ambil kereta selanjutnya. Aku secara gak langsung ya aku berubah kayak gitu loh. Ya jadi mirip orang Taiwan. Mirip orang Taiwan. Iya. Tapi itu menarik kalau di public transportation kita ngomong keras-keras itu juga nggak boleh. Betul. Ini adalah sebuah apa ya? Unwritten rules. Iya, itu kayak local wisdom. Tadi kan kita sempat bahas local wisdom kan. Iya. Itu kita akan bahas nanti di episode selanjutnya ya. Local wisdom itu karena banyak banget. Local wisdom itu banyak banget. Iya. Jadi menurutku dari apa yang ada di sini sih sama ngelihatnya kayak kita tuh sama nggak 100% menjadi orang lain enggak, tapi lebih ke beradaptasi ya. Iya, beradaptasi gitu. Ya. Kalau dirimu ada di rumah ya jadilah seperti orang rumah kayak gimana gitu kan. Itu kayak ada peribahasa gitu gak sih? Iya gitu. Itu menarik. Itu bukan yang itu ini ya. Itu skill adaptasi, Bro. Iya, itu skill adaptasi, Bro. Iya. Dan bener sih, itu menarik karena lama-lama akhirnya kita belajar untuk jadi kayak orang lokal kan. Iya, betul. Iya. Aku kepikiran something. Apa? Dirimu tahu nggak? Karena Agustus ini kan lebih maksudnya banyak lomba-lomba yang menarik gitu. Kapan hari itu aku sempat ada lomba tarik tambang. Yang aku lihat di Taiwan itu deh. Jadi ada orang-orang Indo yang dia tuh lomba tarik tambang di Taiwan. Terus habis itu aku baru ingat kalau ternyata orang jelek itu nggak boleh main tarik tambang. Wah, kenapa, Bro? Soalnya nggak menarik. Bagus, bye bye, bagus banget lagi.